Arsy menunduk dan berpikir selama beberapa detik sebelum tersenyum. Saat ini kami tidak yakin apakah Bibi Amanda sudah mati atau masih hidup. Saya harap semua orang dapat memberi kami sedikit waktu. Waktu? Tahukah kamu berapa banyak yang kami investasikan untuk kolaborasi dengan Swiss? Namun, kolaborasi itu dibatalkan begitu saja. Siapa yang akan bertanggung jawab? Nona besar, meskipun kami memahami kesulitanmu, kamu tetap perlu melindungi kepentingan pemegang sahammu, kata lelaki tua lainnya sambil menyilangkan tangan. Tidak apa-apa bagi keluarga Geraldine untuk memegang kendali perusahaan. Bagaimanapun, bisnis ini didirikan oleh keluargamu, dan kamu juga memegang mayoritas saham, tapi kamu masih perlu memberi kami penjelasan, bukan? Nona Amanda untuk sementara tidak dapat kembali, jadi bukankah ketua harus mengambil alih? Kakekku kurang sehat akhir-akhir ini. Yah, Nona kedua adalah seorang dokter, jadi kami tidak ingin memaksanya. Bagaimana dengan Nona Alexa? Bukankah Alexa mundur dari industri hiburan baru-baru ini? Jika dia dapat mengambil alih untuk sementara waktu, itu akan lebih baik daripada meninggalkan industri hiburan. Perusahaan tanpa pengawasan. Mata Arsy menjadi gelap. Saat dia hendak menjawab, pemegang saham lain tiba-tiba angkat bicara, menyerahkan perusahaan kepada seorang penghibur. Apakah kalian bercanda? Meskipun Alexa berkecimpung dalam industri hiburan, ia memiliki prestise yang tinggi. Terlebih lagi, ia memperlakukan orang dengan baik. Jadi, bukankah ia adalah kandidat terbaik? Cukup, tidak mungkin aku menerima badut sebagai pemimpin perusahaan. Konyol sekali. Lalu, siapa yang kamu lamar? Karena Alexa, beberapa pemegang saham menjadi merah karena marah. Mereka tidak menganggap akting sebagai karir, apalagi fakta bahwa Alexa juga pernah menjadi model. Aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang berselisih paham dengannya. Jika kita membuatnya memimpin perusahaan Geraldine, bukankah itu berarti mempermalukan perusahaan Geraldine? Daripada itu, aku lebih memilih Nona besar yang mengambil alih kendali. Seseorang tiba-tiba mengubah fokus ke Arsy dan Arsy cukup terkejut dengan ini. Kenyataannya, sebagian besar orang di ruangan itu menyadari batas kemampuan Arsy, tapi terlalu canggung untuk menunjukkannya di depannya. Arsy tahu apa yang mereka pikirkan tentangnya, jadi dia tersenyum dan berkata dengan suara yang tulus, "Saya tahu saya memiliki banyak kekurangan di masa lalu dan telah membuat semua orang kecewa. Namun, setelah sekian lama merenung, memulai semuanya dari akar rumput dari perusahaan, saya telah mengembangkan pemahaman baru tentang perubahan Geraldine. Ini adalah sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada semua orang tanpa memandang siapa yang akan mengambil alih. Dukungan untuk Alexa, dukungan untuk Nona besar. Alexa, Nona besar. Dari apa yang kudengar, Alexa tampaknya tidak tertarik pada manajemen. Ketua telah mencarinya berkali-kali di masa lalu, tapi dia dengan tegas menjawab kepada ketua bahwa dia tidak ingin duduk-duduk dalam rapat sepanjang hari bersama sekelompok orang tua. Manajemen bukanlah kepentingannya. Begitu pemegang saham ini angkat bicara, semua orang berhenti berdebat. Ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Alexa memang menolak kakeknya. Faktanya, dia telah menolaknya lebih dari sekali. Karena kita tidak bisa mengandalkannya, apalagi yang bisa kita katakan? Selama Nona besar bisa mengambil alih, aku akan yakin. Diskusi tersebut jelas condong pada hasil yang diinginkan Arsy. Namun, dia tetap tenang saat berkata, "Saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas kepercayaan kalian kepada saya, namun saya telah melakukan kesalahan di masa lalu. Karena sangat sulit untuk mengambil keputusan, mari kita memberikan suara. Benar, ayo kita memilih." Setelah disepakati bersama, para pemegang saham memutuskan untuk menggunakan cara yang paling adil. Arsy yakin dengan keputusan ini, karena dia telah menyuap banyak orang. Tapi, tanpa diduga, hasil antara dirinya dan Alexa adalah seri. Kalian semua merekomendasikan Alexa, tapi sayang sekali, dia lebih suka mengekspos beberapa hal ke publik daripada mempertimbangkan perusahaan Geraldine. Semuanya tenang.
Hal terbaik yang harus kita lakukan adalah membiarkan kakek mengambil keputusan. Saya mungkin tidak bisa membalas kebaikan semua orang. Arsy bertindak rendah hati. Kakek yang mengambil keputusan akhir. Apalagi yang perlu dipertimbangkan? Siapa di antara kalian yang pernah melihat kemampuan Alexa? Hanya karena dia bertahan dengan baik di industri hiburan, apakah itu berarti dia pandai mengelola bisnis? Jika kalian bersikeras untuk menempatkan Alexa sebagai pemimpin, maka aku akan mempertimbangkan untuk menjual sahamku. Setelah melalui pemungutan suara, tidak ada penyelesaian atas masalah mereka. Mereka masih berselisih paham antara pilihan Alexa atau Arsy. Pada saat ini, panggilan telepon datang dari kakek Arifin. Tidak peduli betapa tidak sopannya mereka, para pemegang saham tetap menahan amarahnya dan menjawab telepon. Amanda mengalami penculikan di Swiss dan saat ini kami tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Seluruh keluarga Geraldine bekerja sama untuk menemukannya. Jadi, besok, saya akan mengumumkan siapa yang akan menjadi penjabat CEO. Aku yakin tak seorang pun akan meragukan keputusanku. Arsy menunduk dan tertawa dingin dan lembut. Dia yakin selain dirinya sendiri, tidak ada orang lain di keluarga Geraldine yang benar-benar dapat mengambil alih. Besok, aku akan mengajak cucuku mengadakan pertemuan dengan kalian semua. Tapi dia tidak mengatakan cucunya yang mana. Arsy yakin bahwa kakek Arifin akan menempatkannya kembali di posisi teratas. Para pemegang saham juga salah memahami kata-kata kakek Arifin, berasumsi bahwa dia akan membuat Arsy mengambil alih untuk sementara, jadi mereka bertepuk tangan setuju, itu benar. Model itu harus menyingkir. Sejujurnya, Alexa hanya cocok sebagai mainan pria. Seseorang seperti dia, yang tidak bisa memikul tanggung jawab, tidak boleh melangkah masuk ke pintu perusahaan. Perhatikan apa yang kamu katakan, salah satu pendukung Alexa memperingatkan. Mereka sudah tidak senang karena Arsy akan ditempatkan pada posisi berkuasa lagi, namun Alexa juga dihina di depan mereka. Bagaimana mereka bisa mentoleransinya? Karena kakek sudah mengambil keputusan, ayo kita bertemu lagi besok. Masih belum pasti dengan siapa kita akan bertemu besok. Kamu bukan satu-satunya cucu ketua, cibir seseorang saat mereka pergi. Kata-kata ini menghantam Arsy tepat di tempat yang menyakitkan. Jauh di lubuk hati, Arsy sebenarnya sadar bahwa jika dia benar-benar ingin mendapatkan kepercayaan di antara para pemegang saham, dia harus menunjukkan hasilnya kepada mereka. Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah di Swiss kali ini, bahkan jika dia mendapat posisi penjabat CEO, segalanya akan tetap sama seperti sebelumnya, dan tidak ada yang akan diyakinkan olehnya. Adapun Alexa, dia sudah berkecimpung di industri hiburan selama hampir 10 tahun, dan tidak tahu tentang bisnis. Jadi, Arsy tidak perlu khawatir Alexa akan membuahkan hasil di hadapannya. Terlepas dari segalanya, dia sudah menjalankan bisnis selama bertahun-tahun. Dia bukan seseorang yang bisa dengan mudah dibandingkan dengan Alexa. Terima kasih Amanda atas pengorbananmu dan memenuhi keinginanku. Arsy berpikir dalam hati. Jam 10 malam, penerbangan yang ditumpangi Amanda tiba di Bandara Indonesia tepat waktu. Orang-orang yang dikirim Kenzi melindunginya dengan sempurna. Meskipun mereka langsung keluar dari bandara, tidak ada yang memperhatikan apapun. Setelah 40 menit, Amanda memasuki Hyatt Regency. Begitu dia melihat Alexa, dia mengulurkan tangannya dan memeluknya erat. Meskipun dia tahu rencana mereka sempurna, dia masih takut memikirkannya. Bu, kamu benar-benar punya nyali. Alexa telah mendengar tentang keseluruhan kejadian, dan tahu bahwa Amanda telah mengambil risiko yang sangat besar. Bukankah pada akhirnya aku baik-baik saja? Amanda melepaskan jaketnya dan berputar di depan Alexa untuk menunjukkan bahwa dia tidak terluka. Ketika Kenzi terlibat, mungkinkah kamu tidak merasa tenang? Alexa menarik napas dalam-dalam dan menyeret Amanda ke sofa. Bagaimana situasi Arsy? Dia tampaknya berpikir bahwa kakek akan memberinya peran sebagai penjabat CEO besok. Dia mungkin sedang berpikir keras saat ini, mencoba memikirkan cara untuk memberikan kontribusi dengan menyelamatkan kolaborasi dengan Swiss, jawab Alexa dengan tenang.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.